Polisi telah menetapkan 2 orang pemilik warung dan pengoplos minuman keras sebagai tersangka. Fahmi merupakan korban keempat yang meregang nyawa usai berpesta miras oplosan di sebuah halaman sekolah dasar pada Sabtu malam lalu. Menurut WHO, di seluruh dunia sekitar 2,6 juta kematian disebabkan karena konsumsi alkohol pada tahun 2019. Alkohol telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun negara ini mayoritas berpenduduk muslim, konsumsi alkohol tetap ada dan menjadi perhatian. Alkohol sering dikaitkan dengan gaya hidup modern dan pergaulan. Namun, risiko dari konsumsi berlebih tidak bisa diabaikan. Penyalahgunaan alkohol dapat memicu berbagai masalah seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan kesehatan lainnya seperti penyakit hati. 3 provinsi dengan peminum alkohol terbanyak di Indonesia, diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Bali. Menariknya, konsumsi alkohol lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti norma sosial yang lebih permisif terhadap laki-laki, serta tekanan lingkungan dalam pergaulan yang sering mendorong konsumsi alkohol sebagai bentuk kejantanan atau solidaritas. Konsumsi alkohol oleh penduduk pedesaan dan perkotaan dengan umur lebih dari 15 tahun terus mengalami peningkatan. Pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya alkohol melalui edukasi dan regulasi yang lebih ketat. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol atau etil alkohol yang dibuat dengan fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira, dan lain-lain. Sedangkan menurut WHO pada tahun 2024 menyatakan bahwa alkohol adalah minuman yang mengandung etanol, zat psikoaktif, dan racun yang dapat menyebabkan ketergantungan. Minuman beralkohol hadir dalam berbagai bentuk, seperti bir, anggur, dan minuman keras. Kandungan alkohol dalam setiap minuman bervariasi, mulai dari 3% hingga lebih dari 40%. Setelah dikonsumsi, alkohol cepat diserap ke dalam aliran darah dan memengaruhi otak, mengubah suasana hati, perilaku, hingga kemampuan motorik. Karena sifatnya ini, alkohol sering digunakan dalam aktivitas sosial, tapi juga dapat menimbulkan risiko jika dikonsumsi berlebihan. Lalu, apa efeknya jika alkohol dikonsumsi? Yang pertama, sakit kepala atau pusing, kemudian mual, detak jantung dan tekanan darah meningkat, gemetar, sulit berkonsentrasi, diare, depresi, nyeri otot, dan gangguan mood. Apa saja jenis minuman beralkohol? Yang pertama yaitu golongan A. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar sampai dengan 5%. Contohnya seperti bir, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan minuman anggur brem. Yang kedua yaitu golongan B. Minuman beralkohol dengan golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%, seperti wine, sparkling wine, sake, kampen, tuak, anggur ginseng. Yang ketiga yaitu golongan C. Minuman beralkohol dengan golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%, seperti whisky, rum, gin, Geneva, dan vodka. Mengonsumsi minuman beralkohol tentunya memiliki dampak bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, yaitu menyebabkan kerusakan saraf.
Otak memiliki pertahanan yang disebut blood-brain barrier yang dapat melindungi dari zat-zat yang masuk ke otak. Karena alkohol bersifat larut air, alkohol dapat dengan mudah menembus pertahanan itu. Konsumsi alkohol akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari otak berupa neurodegenerasi atau kemunduran saraf, neuroinflamasi atau peradangan saraf, hingga kematian sel saraf. Yang kedua, yaitu dapat menyebabkan gangguan jantung. Konsumsi alkohol menyebabkan penurunan fungsi jantung yang membuat jantung lebih sulit memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan baik, maka darah akan menumpuk di jantung dan jantung akan membengkak. Ketika tubuh tidak mendapat cukup darah, maka tubuh tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi utama dengan baik. Penurunan fungsi jantung yang berlangsung lama dapat menyebabkan gagal jantung dengan keluhan sesak nafas dan tidak mampu beraktivitas dengan baik. Yang ketiga, yaitu mengganggu metabolisme tubuh. Konsumsi alkohol akan menyebabkan penurunan kinerja fisik, kelelahan dan dehidrasi, mempengaruhi pencernaan dan asupan gizi, mengurangi fungsi hati, dan memberikan efek negatif pada pola tidur. Tak hanya itu, mengkonsumsi alkohol juga memiliki dampak pada kesehatan mental. Yang pertama yaitu meningkatkan risiko gangguan mood. Gangguan mood merupakan suatu kategori gangguan mental yang digunakan untuk mendeskripsikan semua tipe depresi dan gangguan bipolar. Gangguan mood dapat dipicu oleh alkohol, yaitu alcohol-induced mood disorder. Individu dengan gangguan ini tidak mengalami euforia yang biasanya dirasakan selama berada dalam pengaruh alkohol, tetapi malah menjadi mania atau manik atau masuk ke dalam depresi. Aturan hukum yang berlaku bagi orang yang meminum minuman beralkohol diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76J Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya, KUHP 2023 Pasal 44 Ayat 2, yaitu KUHP tentang minuman dan bahan yang memabukkan. Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan memabukkan kepada anak dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 10 juta rupiah. Cara mencegah konsumsi minuman beralkohol yang dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan cermat mengidentifikasi dan menolak pengaruh sosial untuk mengonsumsi alkohol, misalnya oleh teman sebaya dan media. Selanjutnya yaitu membangun keterampilan pribadi dan sosial yang positif serta kuat sehingga dapat menolak dan berani mengatakan tidak untuk mengonsumsi alkohol. Dan yang terakhir yaitu memperkuat pemikiran bahwa mengonsumsi alkohol merupakan tindakan yang tidak umum, tidak keren, dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan menonton video edukasi ini, kamu telah memiliki kesadaran luar biasa untuk menjaga kesehatan diri dan juga orang-orang di sekitarmu. Memahami bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan adalah langkah pertama untuk hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab. Setiap pilihan kecil yang kamu ambil hari ini berdampak besar di masa depan. Bersama, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, bebas dari risiko yang ditimbulkan oleh konsumsi penyalahgunaan alkohol. Terima kasih telah peduli. Jangan lupa bagikan video ini untuk membantu orang lain meningkatkan kesadaran mereka.